Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sebelumnya mau dulu gimana ya, bingung. Jadi sebenarnya hari ini tuh mau dulu habis mengantar si Miki untuk steril, sahabat bulu. Tadi sekitar jam 10-an mau dulu sampai ke kliniknya gitu ya, klinik hewan gitu, ke dokter hewan. Mau dulu memutuskan untuk steril Miki. Nah ini tuh paginya sebelum Miki disunat. Bulu mau nganterin Miki sunat ya Miki. Nih pengantin sunatnya, ada ganteng banget. Yuk Miki. Nih Miki mau sunat. Takut dia, takut Bi. Ya. Ya, naik. Kucing. Ya. Udah, nih. Dari rumah langsung aja ya ke kliniknya karena Umi Bulu nggak videoin di perjalanannya. Ini tuh sebelum Miki masuk ke ruang dokter. Ini Miki sudah masuk ke ruang dokter. Disclaimer sebelumnya, Umi Bulu sudah izin dulu sama dokternya untuk di videoin. Kita timbang dulu berapa beratnya. 4,02. 4,02. Oke, terus ukur suhu tubuhnya panas. Tadi terlihat panas ya. Biasa di dalam rumah aja. Nggak pernah saya keluar sama sekali dari kecil. Pernah ketemu orang. Ini kalau untuk Miki 1 minggu belakangan nafsu makannya aman. Cuman birahin dulu. Minggu kemarin belum birahi. Semalam tuh mau dibawa ke sini 2 hari yang lalu tuh udah mulai birahi lagi nih. Tapi aman kan dok? Wajar kan? Lagi betina kalau lagi bilang kita steril, nggak ada. Nafsu makannya bagus. Pupnya gimana? Ya, tadi lihat nggak? Biasa aja sih. Normal. Di sini Miki tuh dicek suhu tubuhnya dan ternyata suhu tubuhnya cukup lumayan tinggi ya. Dia tuh kata dokternya dibilang Terus ada demam. vaksin juga ya? Ada vaksin juga? Bisa, Oh, bisa. ada vaksin. Nah, vaksin itu sebenarnya tindakan preventif untuk penyakit virus. Nah, kalau Mikinya memang terjamin di rumah aja, nggak ada kontak sama kucing luar, atau ibunya juga nggak megang kucing luar, harusnya sih aman, nggak apa-apa. Berapa lu suhunya? 40 aja. Tinggi sekali tuh. Iya. Takutnya kan aku bilang tadi telinganya panas, aku pegang. Dari Ciledug dari Pondok Seru ke Soalnya keluar pintu aja udah langsung panik kayak gitu sih. panik banget ya. Wajar berarti suhu Kan di atas ruangannya tuh. Udah berhenti belum? Berapa? 40,2. Kalau suhu tubuh begini sih kita udah bilang demam ini, kalau bukan karena dia ketakutan. Oh, Ini nervous parah. Ya, kita cek dulu. apa karena dimandiin juga kali? Dimandiinnya minggu lalu kan? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Oh, yang malam. Dari mulai hari Rabu ada perubahan nggak? Misalnya lebih lesu, diem gitu? Gua malah birahi, malah minta kaki ya. Normal karena ketakutan. Ini kan ada aroma hewan lain, Nah, kucing, iya, suara anjing. anjing. Soalnya dia kalau misalnya kucing luar aja udah langsung Panik dong, panik. lari. Lari ke atas. Lagi dengan suara anjing di sini ya, gede banget suaranya. Sama sekali nggak pernah saya keluarin atau ketemuin orang. Ya wajar Bu kalau gitu, takut. Suka garuk-garuk telinga ya. Iya, soalnya nggak bersih-bersihin.
habis dimandiin saya lupa ngebersihin. Iya, ini agak lecet sedikit. Umurnya normal. Miki sudah pun kantong kencingnya agak sedikit besar, belum pipis. Oh, Oke. Ya katanya kan harus dipuasain tuh dok. Jadi dari setengah 6 saya udah makannya udah saya udah nggak boleh saya kasih makan dah. Oke. Ini secara umum bagus, kendalanya hanya di suhu tubuh. Paling saya bantu kasih penurun panas, lalu kita cek suhu tubuhnya lagi. Nanti setelah itu kita langsung steril, bisa dibawa pulang sih harusnya sore atau malam kalau proses recovery-nya bagus. Rencananya mau langsung dibawa pulang? langsung Iya. bawa pulang. Bismillah. Semoga abis itu recovery-nya bagus ya. Iya. Seperti yang tadi dokter udah jelasin, kalau si Miki ini demam, jadi ini dokter menyuntikkan obat penurun demam. Mungkin karena nervous kali ya, si Miki ini jadi mendadak-dadak demam. Dengan berat hati ya, semoga. Dan ini tuh tadi jam bentar. Tadi udah dikabarin lagi dari kliniknya. Si Miki udah mulai sekitar jam 11-an, jam 11:10 mau ibu dikabarin, diinfoin kalau si Miki sudah siap dioperasi ya kan. Terus sekitar jam 11:42 mau ibu dikabarin kalau alhamdulillah Miki sudah selesai menjalani operasinya, dan mau ibu lagi nunggu Miki siuman gitu, lagi nunggu kabar nanti Miki siuman baru nanti mau ibu jemput si Miki. Dan nah ini sahabat bulu, mau ibu habis udah jam 1:30 masih belum ada kabar juga dari dokternya tentang Miki kapan dijemputnya. Udah mau 2 jam ya Miki setelah dioperasi. Operasi kan selesai jam 12-an lah ya. Sekarang sudah jam 1:30. Ini juga mau ibu baru banget beresin. Nah ini tuh Momi udah siapin tempat nanti Miki istirahat di sini. Ada juga mau ibu siapin kandang lain juga. Ya ini dia kandang lainnya. Sebenarnya awalnya itu mau ibu mau kandangin Miki itu di sini aja setelah Miki nanti pulang. Cuman kata bapak bulu takut kekecilan, jadi tuh mau ibu tadi siapin tempat yang lebih besar juga. Tuh doain ya. Bismillah. Jadi mau ibu Bismillah nungguin Miki karena mungkin pertama kali juga ya, jadi mau ibu agak-agak sedikit deg-degan, agak sedikit nervous gitu loh. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah ada kabar dari kliniknya ya sahabat bulu. Lagi di mana Mi? Belum kerekam nanti. Lagi di mana? Klinik hewan, lagi mau jemput Miki. Oh, Semoga Mikinya udah siuman, tadi habis disteril. Udah 3 jam dari operasi. ya deh, sabar. Deg-degan mau. Nah, jadi mau ibu di sini mau jelasin sedikit yang tadi tuh video tadi mau ibu mau jemput Miki itu tuh penjemputan pertama gitu sekitar jam 3 sorean gitu kita datang untuk menjemput Miki. Nah, di situ tuh sebenarnya ada drama sedikit sih ya. Pas kita datang itu kondisi Miki masih belum pulih, masih belum sadar bahkan ya kan. Kata dokternya masih belum bisa dibawa pulang. Dokternya menjelaskan kita harus menunggu sekitar 2 jaman lagi gitu ya kan. Dan di situ kita diperbolehkan untuk melihat kondisi Miki. Akhirnya kan mau bulu sama bawa bulu diperbolehkan untuk melihat Miki. Kita langsung ke ruang setelah Miki operasi itu, pas mau bulu sama bawa bulu masuk ke ruang itu, Miki belum sadar tuh, masih dalam kondisi obat bius gitu ya kan. Nah terus di situ tuh karena mau bulu kan sedih ngeliat Miki pucet ya kan, di situ tuh akhirnya mau bulu sedih lah pokoknya, nangis gitu ya kan.
Terus Miki di situ kayak berusaha, mungkin dia ada insting atau mendengar suara Momi pas Momi bulu Miki gitu ya kan, dia masih belum sadar itu, dia langsung tiba-tiba mau bangun gitu, sehingga dia tuh muntah, tapi dalam keadaan dia tuh terlentang gitu ya kan. Dulu nggak tega banget di situ tuh pokoknya, tapi kata perawatnya katanya nggak apa-apa Bu, ini tuh hal yang normal. Setelah dibius itu dia akan muntah gitu kan, cuman muntahnya sampai banyak banget gitu ya kan. Jadi mau ibu panik, akhirnya mau ibu skip, mau ibu turun lagi gitu ya kan. Setelah lihat kondisi Miki yang masih mendut mau ibu masih mengkhawatirkan banget gitu ya kan, antara perjuangannya Miki antara melawan obat bius ini untuk dia bisa sadar, dia bisa pulih ini gitu teman-teman. Dan ini momen Momi Bulu ketemu Miki setelah 3 jam Miki operasi dan masih belum sadar juga teman-teman. Oh nih ruangannya. Oh banyak juga ya kucingnya. Kalau sebagian jangan dikontak dulu. Oh ini kenapa nih? Ini kenapa Mas? Biasa itu efek anestesi bisa. Oh udah mau pemulihan ya. Iya. Bentar lagi. Bentar lagi. Tuh. Mas itu Mas, tolong Mas. Oh udah sadar kok. Tapi nggak apa-apa Mas kayak gitu Mas. Nggak apa-apa kalau muntah efek emang efek. Tuh, sudah sadar tuh, udah tahu. Panggil tuh Miki. Miki sayang, semangat. Miki. Kan biasanya gitu Mas. Iya kalau efek anestesi mah Apa-apa. Udah sadar, udah bangun kok, dia cuman tinggal pemulihan ini bentar lagi kok. Mas sedih aku Bin. Ya udah tuh, udah ini kok. Nggak apa-apa kan Mas? Apa? Cuman kan bedanya kalau binatang kan dia mesti bangun sendiri, kalau manusia kan pakai dibangunin. Iya. Apa-apa. Ini pada apa karena ini juga steril bagaimana? hotel. Oh, benar. Apa-apa. Napasnya kayak gitu nggak apa-apa. Tuh kencing. Oh iya. Jujur di sini tuh Momi Bulu sedih banget ya teman-teman. Bahkan sampai Momi Bulu kayak di video ini aja, Momi Bulu tuh masih sedih gitu, masih nggak tega gitu melihatnya. Miki, selamat Miki. Nggak apa-apa sayang. Apa-apa. Jadi Momi Bulu di situ kita nunggu lagi gitu ya kan, 2 jam lagi gitu. Dan Momi Bulu di situ sebenarnya nggak pulang ya, karena perjalanan dari rumah ke kliniknya ini kan lumayan jauh, sekitar 1 jaman. Jadi kita ya nunggu di luar-luaran gitu aja. Nah setelah kita nunggu sekitar 2 jaman itu, Momi Bulu akhirnya balik lagi ke kliniknya gitu untuk menanyakan gimana Mas gitu ya kan, apakah sudah ada perkembangan lagi sama Miki. Terus kata perawatnya, alhamdulillah Bu, sekarang Miki sudah siuman katanya gitu kan. Oh alhamdulillah kata aku gitu ya kan. Ibu boleh kalau misalkan ibu mau melihat Miki, ibu boleh silakan katanya ke atas melihat ke kondisi Miki. Nah akhirnya mau ibu sama Bu Bulu ya udah kita langsung ke ruangan tempat Miki dirawat itu ya kan. Nah ini tuh momen di saat Momi Bulu sedang menuju ke ruangan Miki gitu untuk melihat Miki pertama kali sadar gitu, karena sebelumnya kan Miki belum sadar nih teman-teman. Nah, itu udah sadar kan? Belum pulih. Tapi udah ini Masih beda. selemas. Kamu belum juga tentang galak Pi. Miki nih Momi. Miki, lapar ya? Ini
Itu lukanya dikasih ini nggak sih perban? Enggak ya. Berarti terbuka Ini gitu. dia nyatu sendiri sih. Kalau sama kolor pasang di kolor. Ya iya mas. Iya nanti saya lihat aja. Katanya juga belum bikin. Oh belum ya. Oh ya. Nanti nggak usah ditutup kan? Belum kenalin bi. Iya masih setengah. Sayangnya mami. Waduh. Ini anak aku mas. Enggak apa-apa. Bukan babu bukan. Kan orang bilangnya babu, aku nggak mau. Nggak mau dibilang babu. Ya udah, yang penting udah ini. Takutnya ada yang datang pasien nggak enak. Ini habis grooming. Iya. Oh. Ngomong. Alhamdulillah Miki sudah siuman, tadi habis ke atas lihat Miki, tinggal nanti keputusan dari dokter untuk izinin Miki bisa pulang gitu. Bismillah. Nah ini sebelum Miki dibawa pulang, Miki dicek lagi sama ibu dokternya. Biusnya itu ada dua. Ada yang efeknya salah satunya untuk memicu supaya dia muntah. Nah ini dia sahabat bulu teman-teman semuanya, kondisi Miki setelah steril. Ini Momi sudah sampai rumah tadi sebelum maghrib. Sekarang sudah 6:30 malam ya. Miki di kandang biar membatasi pergerakan Miki. Dan Momi bulu juga sudah sedikit demi sedikit sepetin makan sama sepetin minum. Nih itu Miki ini makan basahnya. Momi bulu kasih pakan basah dicampur sama susu tuh. Jangan keluar sayang, di sini aja. Terus nanti ini perkembangan hari pertamanya Miki nih, doain ya. Nih untuk perawatannya ya sebisa mungkin saat ini sih mau dulu nggak batasi dia untuk bergerak gitu. Sebenarnya tadi di kandang yang lebih lebar pas baru datang, terus dia pipis, terus dia juga muntah, terus dia tuh agak gerak-gerak kesana kemari, jadi mau bulu putusin untuk pindah kandang ke kandang yang lebih kecil untuk membatasi si Miki biar nggak terlalu banyak bergerak ya kan. Terus mami juga seperti biasa siapin vitamin juga, nggak vitamin sih, tadi beli ini apa namanya, recovery gitu, fast food recovery buat Miki. Cuman belum mau dikasihin karena takut nanti kalau dikasihin muntah lagi, jadi mau ibu pakai pakan basah yang lain dicampur susu. Ini dikasih susu kata baba bulu biar ada energi aja, biar dia nggak mual, jadi mau ibu kasih susu gitu. Untuk saat ini begini perkembangannya Miki. Hari pertamanya Miki setelah pulang dari klinik, setelah pulang dari steril nih. Bismillah. Miki sih masih belum mau makan, cuman mau dulu paksain sepetin makan basah, sepetin minum gitu biar dia nggak lemes gitu teman-teman. Gitu aja ya untuk keadaan Miki setelah pasca operasi. Enak. Nah ini jam 10:30 malam teman-teman. Dari tadi sore tuh udah mau sepetin pakan basah ya dari live cat, cuman Miki masih endus-endus doang, tapi dia nggak jadi makan, endus lagi nggak jadi makan walaupun udah mau bulu sepetin. Nah mau bulu tadi buka yang ini recovery, yang makanan buat recovery pasca habis operasi. Mau bulu buka, si Miki tuh langsung kayak ada nafsu makan gitu, langsung dia mau makan gitu tuh. Makanya ini mau bulu video sekarang tuh, dia baru ada nafsu buat dia makan sendiri pas mau bulu tuh buka pakan untuk recovery ini.
Tuh, ini tulisannya buat cat bisa, buat dog bisa ya. Tuh, mau ibu lu pakai ini. Tuh, mungkin karena aromanya juga lebih wangi ya, lebih menyengat gitu dibandingkan pakan basah yang dari Live Cat gitu. Tadi tuh mau ibu lu udah sepetin pakai yang Live Cat ini pakan basah tuh, cuman Miki tuh nggak mau makan sendiri gitu. Tapi pas mau ibu lu buka ini, dia tuh kayak langsung mau berdiri gitu, mau makan gitu tuh. Akhirnya dia mau makan deh. Alhamdulillah, semoga cepat pulih ya. Udah alhamdulillah mau makan sendiri tuh, walaupun makannya masih pelan banget gitu, masih dikit banget tuh makannya, tapi udah ada kemajuan setidaknya ya. Jadi Momi ini kan yang panikan gitu, khawatir, jadi agak sedikit lega, dia udah mau makan gitu. Ternyata ampuh juga ya pakan basah recovery ini. Sebenarnya mau ibu lu tuh nyarinya itu yang pakan basah recovery yang dari RC gitu ya kan, yang ada RC recovery gitu. Cuman di situnya tuh nggak ada yang RC, adanya yang merek ini, merek veterinary gitu, nature breed gitu ya, yang ini ya. Adanya yang ini, ya udahlah ya, daripada Mami Bulu nyari-nyari lagi. Soalnya itu juga Mami Bulu belinya dadakan. Sebelum Mami Bulu jemput Miki tuh, awalnya Mami Bulu udah beli pakan basah biasa gitu, Live Cat ya kan. Cuman pas Mami Bulu jemput Miki tuh sambil nungguin Miki siuman tuh, Mami Bulu pikir-pikir lagi, buat beli pakan basah kali ya gitu, pakan basah yang buat recovery. Terus kata Baba Bulu, iya udah beli aja, ya udah kita cari dulu sebelum ke tempat Miki, sebelum gua klinik tuh, sebelum jemput Miki. Alhamdulillah pas kita nyampe nggak begitu lama katanya udah siuman, karena kita sebenarnya jam 3 tuh kita udah datang ya kan. Dari pasca operasi itu sebenarnya 3 jam dari pasca operasi itu kita sudah boleh jemput, cuman kan belum ada WA, cuman kita paksain datang aja karena jaraknya 1 jam dari rumah ya kan ke klinik tersebut. Kita datang, ternyata Miki tuh belum siuman. Nah jadi setelah mau dulu jam 3 itu ngeliat kondisi Miki belum siuman, belum sadar gitu. Tapi di situ tuh awalnya pas kita naik kan yang seperti dilihat Miki belum sadar sama sekali, tapi pas Miki dengar suara Mami Bulu tuh ngerasanya kayak dia tuh tahu gitu ya kan, Mami Bulu datang, dia tuh kayak muntah gitu, pengen cepet-cepet sadar di situ. Di situ juga kan Mami Bulu sempet kayak sedih gitu kan. Jadi kata dokternya belum bisa dibawa pulang Bu, katanya. Kita tunggu lagi sekitar 2 jaman lagi. Oh ya udah, Mami Bulu di situ nunggu sampai 2 jam lagi jemput Miki gitu. Mami Bulu keluar dulu ya kan buat sholat di luar kliniknya gitu ya kan, sambil istirahat gitu. Baru jam 4:30 baru kita balik lagi ke klinik, dan sampai di klinik alhamdulillah katanya Miki sudah siuman, silakan Bu boleh lihat katanya. Nah ini videonya pas Mami Bulu jam 4:30 itu, jam 5 kurangan lah gitu, ngelihat Miki sudah siuman gitu. Dan habis itu nggak lama dari situ kan, sebelum Mami Bulu ketemu sama dokternya, di situ kan ada yang lagi kontrol juga, ada yang lagi vaksin kucingnya juga. Jadi kita nunggu dulu gitu, nunggu dokternya selesai ngurus pasien, baru kita ketemu dokternya, kita bincang-bincang sebentar, terus kita dikasih tahu bahwasanya Miki alhamdulillah operasinya lancar, udah siuman gitu-gitu kan. Terus katanya sampai dibilang katanya Miki tuh bijinya gede ternyata Bu, katanya gitu. Gitu. Dan
intinya ya Momi alhamdulillah Miki sudah bisa dibawa pulang hari itu juga gitu ya kan, walaupun Momi Bulu sama Baba Bulu tuh nunggu 2 jam di sana gitu ya kan, nggak pulang karena jarak dari rumah kan lumayan jauh juga gitu. Ya sudah gitu, kita ngobrol-ngobrol, terus Momi Bulu sharing-sharing juga sama dokternya apa yang harus dilakuin nanti setelah pulang gitu kan, boleh nggak dikasih makan gitu. Dan sebelum itu juga Momi Bulu udah siapin semua tempat ya kan di rumah, terus udah Momi Bulu beli juga pakan basah dan lain-lain gitu. Cuman ini yang ada kendalanya si koral ini, Momi Bulu dadakan nih beli di pet shopnya, di kliniknya. Untung dia menyediakan juga karena koralnya dari Momi Bulu tuh belum sampai teman-teman. Sebenarnya udah beli juga, cuman tuh kekecilan karena kan lehernya Miki, Momi tuh tahu ibarat leher anak Momi Bulu tuh gede gitu ya kan. Tuh. Dan kenapa Momi Bulu kata bawa pulang hari ini juga gitu, enggak di rawat inap di sana gitu kan, karena Momi Bulu khawatir gitu kalau kelamaan di klinik. Kita kan tidak tahu ya kan, walaupun tempatnya steril, sementara virus itu kan menyebarnya dari udara gitu kan. Dan di sana juga banyak berbagai macam kucing, ada hewan-hewan lainnya juga kayak anjing, kayak dogi gitu ya kan. Jadi kata Baba lebih baik kamu rawat di rumah aja katanya gitu, yang penting Miki siuman gitu. Dan ini dia Miki tuh lagi makan, sahabat dulu. Doain ya recovery berikutnya semoga Miki cepet sehat gitu. Dan kata dokternya itu minimal 3 hari gitu Miki tuh pipisnya nggak boleh di litter boxnya, nggak boleh ada pasirnya gitu. Dan tadi tuh Miki pas nyampe rumah juga muntah lagi tuh pas nyampe rumah ya Miki. Ya, sekarang alhamdulillah tuh udah bisa berdiri, udah berenergi kalau kayak gini ya Bi ya Bah. Tuh gini aja sih update-nya. Momi Bulu masih standby dari pas nyampe rumah, masih standby di sini. Sambil kita dari tadi nonton TV juga sama Baba Bulu di sini sambil mantauin Miki. Dari yang tadinya Miki di sini di kandang kecil ini, terus dia pipis, akhirnya dia mau pindah juga karena dia nggak bertahan gitu. Kayaknya dia tuh tipe yang nggak bertahan gitu loh kalau misalkan basah gitu. Ya udah dipindah ke sini yang lebih gedean. Dan siapin minum juga tuh. Gitu. Cuman sampai sejauh ini Momi Bulu belum pakein Miki koral gitu. Karena dilihat Miki belum ada buat dia mau ngejilat-jilat skortumnya dia gitu. Jadi biarin deh gitu. Momi Bulu juga malam ini masih mantau kok gitu di sini. Masih pantau. Mungkin sampai malam ini Momi Bulu masih pantau sih. Masih belum berani tinggal gitu. 1 hari ini gitu sih. Gitu aja, nanti kita update lagi ya perkembangannya Miki gitu. Ini udah jam 10:30 malam, kita belum tidur gitu. Kita lihat lagi nanti ya keesokan harinya. Nah sahabat Bulu, ini hari keduanya Miki setelah kemarin itu Miki pulang dari steril. Nah ini Miki mau minta makan kayaknya. Momi Bulu udah siapin tuh. Miki mau makan ya, ntar ya. Tuh. Dan sebenarnya sih sampai sejauh ini Miki belum ada insting atau belum ada keinginan untuk kayak ngejilat testisnya gitu, ngejilat bekas jahitannya gitu. Cuman karena Momi Bulu kayak was-was gitu kalau misalkan Momi Bulu nggak di koralnya, si koral ini tuh kalau nggak dipasang tuh kayak Momi Bulu nggak tenang gitu, takutnya ya kan Momi Bulu lagi kemana, lagi sibuk ataupun Momi Bulu lagi tidur ya kan, si Miki tahu-tahu ngejilat kan itu lebih bahaya lagi. Jadi Momi Bulu walaupun Miki belum ada insting untuk dia kayak ngejilatin itunya, tetap Momi Bulu pasang. Nah ini koral ya, Momi Bulu buka aja karena Momi Bulu juga di sini nemenin Miki makan, jadi Momi Bulu buka biar enak dilihat, biar
ngelihat Miki lagi makannya tuh enak gitu ya kan. Tuh banyak banget semut teman-teman di sini tuh. Semutnya nggak hilang-hilang. Tuh, Miki lagi makan. Untuk perkembangannya sih sejauh ini Miki sudah lebih baik gitu. Terus ngos-ngosannya itu sudah sedikit berkurang, nggak kayak kemarin malam gitu ngos-ngosan parah. Kalau sekarang tuh ngos-ngosannya sudah sedikit ini baterainya sudah sedikit nggak terlalu ngos-ngosan. Terus Miki juga di sini apa namanya, walaupun jalannya masih sempoyongan, Miki juga di sini tuh udah mau makan terus gitu teman-teman. Jadi seneng ya kalau recovery-nya bagus tuh, kita seneng gitu. Momi Bulu seneng. Cuman di sini Momi Bulu belum ngecek bekas jahitannya si Miki. Nanti deh kalau misalkan ada Bobo Bulu di rumah, Momi Bulu minta tolong pegangin untuk mengecek si jahitannya Miki. Jadi segitu dulu untuk update hari keduanya Miki ya. Miki, hey, ini karena baterai HP Momi Bulu lowbat, jadi videonya nggak ada cahayanya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Lumicat Family ya. Terima kasih untuk hari ini update-nya. Nanti kita lanjut lagi di updatean berikutnya.